Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi info update seputar P3K teman-teman ya. Lebih tepatnya mengenai penyerahan SK P3K di tahun 2022 ini. Dan di sini admin mendapatkan informasi terupdate dan bisa dikatakan ini merupakan kabar baik juga rekan-rekan ya. Jadi buat rekan-rekan yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya hingga akhir, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Dan sebelum lanjut, admin selalu berpesan di awal video, jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Informasi di video ini lebih menarik untuk kita simak bersama-sama. Oke, jika sudah admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke info intinya. Di sini admin mendapatkan informasi mengenai penerbitan SKP 3K Guru dan di sini informasinya Sabtu 12 Februari 2022 rekan-rekan ya. Ada 260 guru honorer Gorontalo sudah menerima SKP 3K. Jadi sudah semakin banyak daerah yang menyerahkan SKP 3K-nya teman-teman ya. Dan kita bisa lihat di sini bersama-sama penerbitan SKP 3K guru sebanyak 260 guru honorer di Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo resmi berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kepala Dinas Pendidikan Gorontalo Utara, Bapak Irwan Abudi Usman, mengatakan bahwa ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru di daerah itu. Jadi ini katanya merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang pastinya di daerah tersebut rekan-rekan ya. Mereka guru honorer tersebut resmi bekerja sebagai P3K di pemerintahan daerah. Ini terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 2022 tahun anggaran ya, tahun anggaran 2022. Jadi TMT-nya itu terhitung 1 Januari rekan-rekan ya. Padahal ini SK-nya diserahkan baru-baru ini. Namun di sini TMT-nya tetap 1 Januari. Setelah melalui proses seleksi, memenuhi persyaratan dan lolos, termasuk melewati masa sanggah, kata Irwan di Gorontalo. Menurut dia, kuota guru P3K di daerah itu ialah 802 orang. Namun katanya, yang lulus seleksi dari akumulasi tahap 1 dan 2 sebanyak 260 orang. Artinya, jadi yang menerima SK ini sebanyak 260 guru honorer ini berarti sudah termasuk tahap 1 dan tahap 2 rekan-rekan ya. Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Informer News bahwa yang lulus seleksi dari akumulasi tahap 1 dan 2 sebanyak 260 orang. Teman-teman ya, meskipun kuotanya itu ada 802. Jadi ini juga baru pertama kalinya diinformasikan mengenai tahap 2 sudah menerima SK, teman-teman ya. Karena yang di Polman kemarin itu baru yang tahap 1. Di NTT juga sudah ada yang menerima, namun kalau tidak salah itu baru di tahap 1 juga, rekan-rekan ya. Meski demikian, lanjut dia, masih ada peluang tahap 3 untuk guru honorer lainnya. Nah, ini juga masih ada informasi teman-teman ya, disampaikan oleh pemerintah daerah setempat bahwa masih ada tahap 3. Dalam artian tahap 3 itu tetap akan digelar. Meskipun ada informasi yang beredar bahwa tahap 3 ini kemungkinan dibatalkan. Namun itu belum pasti teman-teman ya. Di sini saja pemerintah daerah belum mendapatkan informasi mengenai pembatalan itu sehingga beliau mengatakan bahwa masih ada peluang tahap 3 untuk guru honorer lainnya. Hal itu mengingat kuota yang disediakan belum terpenuhi atau masih tersisa 542 orang. Nah ini teman-teman ya, karena kan kuotanya itu ada 802. Pada seleksi tahap 3 mendatang dipastikan akan lebih ketat atau tidak seperti pada tahap 1 dan tahap 2 yang penilaian afirmasinya dititikberatkan pada guru yang berasal dari sekolah induk atau memprioritaskan dari guru induk, maupun membuka ruang bagi guru honorer dari sekolah swasta. Seleksi tahap 3 sudah bukan sekedar antar kabupaten, namun ikut membuka peluang bagi para guru honorer dari daerah lain atau antar provinsi di Indonesia untuk mendaftar di daerah ini. Artinya,
Kata Irwan, seleksi tersebut akan berlangsung ketat dan memerlukan kemampuan kompetensi guru. Nah, ini betul juga teman-teman ya, karena saingannya pastinya lebih banyak lagi. Kami sangat berharap kuota guru P3K dapat diisi oleh seluruh sumber daya guru yang masih berstatus honorer di daerah ini. Jadi ini harapan daripada Pak Irwan. Katanya, sebab, lanjut dia, hal ini tidak hanya menyangkut kualitas maupun ketersediaan guru. Namun, ujar Irwan, diharapkan bermuara pada peningkatan kesejahteraan guru. Jadi ini juga yang paling diperhatikan oleh Pak Irwan mengenai kesejahteraan guru ini. Bukan katanya cuma kualitas maupun ketersediaan guru, tapi kesejahteraan guru juga. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru terus didorong. Katanya, hingga saat ini jumlah guru honorer di daerah itu mencapai 1.267. Jadi ini untuk guru honorer di daerah Gorontalo Utara ada 1.267 orang dengan penghasilan atau gaji tenaga pendidik lulusan strata 1 900.000 per bulan. Namun ini gajinya dianggap lumayan besar teman-teman ya untuk S1. Dan tenaga kependidikan lulusan sekolah menengah atas atau tendik itu 750.000 per bulan. Untuk guru P3K kesejahteraannya dipastikan naik signifikan dengan gaji per bulan. Jika dikonversi dapat setara dengan gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 3A. Nah, ini benar juga teman-teman ya. Meskipun golongan P3K itu golongan 9A, namun gajinya itu bisa dikatakan hampir sama dengan gaji pokok golongan 3A ini. Nah, jadi inilah informasi mengenai TMT SKP3K teman-teman ya, SKP3K yang ada di Gorontalo. Dan alhamdulillah di sini kita bisa lihat kembali ya, bahwa tahap 2 itu sudah ada yang menerima SK. Sudah ada yang menerima SK, lebih tepatnya di Kabupaten Gorontalo Utara. Dan mengenai tahap 3 ini masih jelas teman-teman ya, bahwa tidak ada informasi mengenai pembatalan, belum ada teman-teman ya. Bahkan kita dari Kemendikbud juga belum mendapatkan informasi tersebut. Dan dari Pemda Gorontalo sendiri mengatakan bahwa, atau optimis bahwa tahap 3 itu tetap digelar. Nah, buat rekan-rekan yang ingin mengetahui perkembangan NIV3K di daerahnya, rekan-rekan itu bisa masuk di kontak instansinya. Admin di sini contohkan dari BKN 4 Makassar teman-teman ya. Di sini ada updatean terbarunya. Ini updatean terbarunya, kita bisa lihat bersama-sama. Nah, ini updateannya 12 Februari juga. Dan kita cek bersama-sama. Nah, di sini admin bacakan teman-teman ya, kalau memang belum tidak terlalu jelas. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu sinkronisasi usulannya 52, usulan diterima 562, yang proses 520, yang sudah di ACC itu 42, dan sudah berjalan 7%. Sedangkan untuk pemerintah Kabupaten Donggala itu sinkronisasi 0, usulan diterima 144, yang sementara dalam proses 110, yang di ACC baru 2, dan di sini ada yang BTL yaitu 32, dan persentasenya itu 24%. Jadi ini untuk wilayah Kanrek 4 BKN Makassar rekan-rekan ya. Jadi jika rekan-rekan ingin melihat perkembangan penetapan NIV3K gurunya, bisa dicek melalui instansi rekan-rekan ya, lebih tepatnya di kontak instansinya, seperti misalnya Instagram atau Twitternya. Seperti itu rekan-rekan ya. Jadi inilah informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.